Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Dan pada video kali ini teman-teman saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk kita bisa belajar bareng dari beberapa trading plan yang kemungkinan besar akan saya entry teman-teman minggu depan. Karena kita lihat beberapa pair JPY, ada CAD JPY, CAF JPY, Euro JPY, GBP JPY, dan NZD JPY sesuai dengan rule trading saya, yaitu para EMA plus unfill order. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan meluncur ke dalam chartnya saja teman-teman. Di pair yang pertama kita punya CAD JPY. Kita punya area drop is drop yang ini. Akan saya gedein teman-teman, buat teman-teman semuanya. Akan saya gedein. Ini ada drop is drop. Ini areanya sekitar 10 pips, 10,6 pips. Ini ada area sell atau unfill order sell. Kita ada rencana saya mau nge-sell di sana teman-teman. Sekali lagi saya nge-share ini bukan ngasih sinyal buat teman-teman semuanya, tapi supaya kita bisa belajar bareng aja ya, supaya kita bisa belajar bareng, kita journaling bareng. Dan supaya teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang mungkin saya share ini ya teman-teman. Oke, kita pair CAD JPY H1. Sekali lagi kita punya drop is drop. Dan kita punya para EMA. Para EMA-nya menghadap ke bawah semuanya. Artinya kita punya valid sell. Sebagai trader kita menjawab pertanyaan ada dua cuma ya. Sebaiknya kita mau jadi seller atau menjadi buyer atau nggak trading sama sekali. Pertanyaan pertama dijawab oleh para EMA. Para EMA menjawab, oh kita mau jadi sell. Sell-nya di mana? Pertanyaan kedua dijawab oleh area unfill order atau area supply atau area demand atau area SND atau area UFO, sama aja ya teman-teman. Ini kita punya entry-nya di mana? Di proximalnya di sini teman-teman. Kita mau sell areanya di sini. Sell pastinya di sini. Saya entry-nya di proximal teman-teman. Ya, teman-teman kalau aliran week to week ya silakan entry di week-nya. Dan SL-nya di mana? Beberapa pips di atasnya distal ya. Itu sell areanya. Oke. Hidung saya gatal teman-teman. Maafkan. Nah, kita punya CAD JPY setup pertama. Tetapi ada yang perlu yang kita perhatikan adalah sekarang harga sudah meninggalkan area tersebut cukup jauh atau sangat jauh bahkan ya. Teman-teman perlu pasang alarm. Ini saya pasang alarm, pasang alert, sama aja ya. Alarm kalau di MT4, alert istilahnya untuk trading view. Kalau di trading view tinggal klik kanan, pasang alert. Klik kanan add alert. Jadi saya mau pasang biasanya 10 atau ya mungkin 10-15 pips lah sebelum area sell kita. Jadi kita mau sell, kita pasang alarm, ya saya kasih notes di sini. Persiapan entry H1. Cek apakah EMA-nya valid. Ya, saya akan tambahkan cek EMA valid gitu ya. Supaya saya tahu saat alarmnya berbunyi saya tinggal ngelihat notes-nya, saya tinggal ngelihat time frame berapa, saya mau ngecek dan saya cek valid atau enggak. Kalau valid ya entry, kalau enggak valid ya enggak entry. Ya, kalau valid entry, kalau enggak valid enggak entry, maafkan. Saya selip kata ya tadi ya. Dan menariknya zona tersebut barusan di break, zona yang warna hijau atau demand di daily barusan di break oleh candle-candle yang panjang-panjang ini ya teman-teman. Ini akan jadi area yang cukup menarik nanti ke depannya. Dan kita sekarang harusnya punya area ceiling yang baru atau atap yang baru. Kita benar-benar punya area sell di daerah sini. Tapi menurut para EMA masih belum ideal di bawah sana. Jadi saya tetap mau nge-sell di atas. Sekali lagi, sebenarnya ada area yang menarik teman-teman. Di area sini, ini area agresif. Sell area, kita akan nyalakan basing candle-nya. Ya, sini ada area drop is drop yang oke. Dan kita juga punya area drop is drop di sini. Ada beberapa area sell teman-teman. Di bawahnya CAD JPY yang di bawahnya sell area tulisan itu ada zone. Tapi ya saya lebih consider yang atas ya. Yang atas atau sini ya. Sekali lagi kalau rule para EMA kita mau ambil yang paling atas. Oke, yang area sini yang ada EMA 200 dan EMA 100-nya. Kalau yang bawah termasuk agresif setup ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan backtest sendiri. Teman-teman mau konservatif atau mau agresif teman-teman. Silakan di backtest. Kita punya setup yang pertama di CAD JPY. Teman-teman juga perlu perhatikan kalau teman-teman aliran EMA 9 dan teman-teman menggunakan tools yang namanya auto climate bilangnya ini memang sudah downtrend dan ini masih valid untuk nge-sell teman-teman. Sekali lagi ideal selling menurut EMA atau aliran auto climate teman-teman nge-sellnya di sini ya. Ya sama sih di area-area yang akan saya ambil ini ya. Rencananya seperti itu. Nah, tetapi problemnya adalah harga sudah meninggalkan jauh, teman-teman. Teman-teman perlu monitoring sekali lagi. Teman-teman perlu monitoring atau teman-teman simply pasang alarm seperti apa yang saya lakukan. Ini tips dari saya, teman-teman. Alright, kita meluncur ke pair yang kedua, ada CHF JPY. Kita punya setup sell yang sama, teman-teman.
Dan kita punya setup sell yang cukup menarik. Ini cukup menarik, mirip-mirip ya dengan CAD GPY ya. Sekali lagi ini korelasi, teman-teman perlu mengatur money manajemennya dengan baik. Kalau entry di semua ini, kalaupun kepanggil dan profit semua, teman-teman pasti sudah siap dengan mungkin profitnya, karena kita entry korelasi. Biasanya yang satu TP, yang satunya juga ikutan TP, biasanya seperti itu. Kalau yang satunya SL, biasanya yang satunya juga SL. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman siap dengan konsekuensinya? Ya, teman-teman silakan jawab sendiri, teman-teman yang menentukan ya, teman-teman. Oke, kita punya sell area, teman-teman. Di sini ada drop is drop sama. Ini juga cukup cakep, dropnya bagus. Dan kita juga punya EMA 9. Ada quick retestnya, CADJP juga ada quick retestnya. Ini cukup menarik keduanya. Tapi sekali lagi problemnya adalah harga sudah meninggalkan zona tersebut cukup jauh. Kita perlu monitoring atau simply pasang alarm aja, teman-teman. Add alert. Saya biasa pasang alarm, cek valid EMA, gitu doang. Kalau EMA-nya masuk ya entry, kalau EMA-nya nggak masuk nggak entry. Sesimpel itu. Euro JPY mirip-mirip ya teman-teman. Kita meluncur ke Euro JPY. Tadi CHF, CAD sudah, sekarang ke Euro. Euro juga sama, kita punya drop is drop. Saya akan pasang alarm juga, add alert, cek valid, yes, cek valid. Sama, kita punya drop is drop dan para EMA. Sekali lagi teman-teman perlu atur money management dan risk rewardnya ya. Kalau teman-teman tertarik, kita akan belajar money management dan risk reward hari Senin nanti jam 7 malam, teman-teman WIB. Karena saya akan ngadain live webinar bareng teman-teman Jaripedia. Kalau teman-teman pengen join, silakan join di komunitasnya Jaripedia di Telegram. Teman-teman akan dapat infonya di sana. Alright, kita punya sell setup yang valid Euro JPY. Sekali lagi ini korelasi, berhati-hati teman-teman. GBP JPY ya, ini ada dua sell area yang menarik. Ada satu yang atas nih. Ini sebenarnya kalau mau konservatif sampai atas ya. Tapi ya oke, terserah teman-teman. Saya sih consider kedua zone ini menarik. Ada zone yang menarik lagi, yang ini ada drop is drop juga. Nah, tapi yang valid setup ya ada yang ini GBP JPY yang dua ini ya, dua zone yang atas ini. Kita akan monitor aja nanti teman-teman. Dan ini juga ada flipnya, menarik nih zone tersebut. Kita akan kasih yang namanya alert. Cek valid. Nah, gitu doang teman-teman, selesai. NZD JPY. Kita meluncur ke NZD JPY sekarang ya. Teman-teman, kita punya zone juga. Ini harusnya ada flipnya juga ya. Kita harusnya juga ada flip. Ya, ini rally yang dihancurkan oleh ini. Ini menarik. Kita punya drop is drop. Ini drop is drop yang cukup gede. Kalau kita cek ke 60 harusnya kelihatan. Ya, ini drop is drop. Di antara sekian banyak ini yang mungkin paling besar ya areanya. Itu juga bisa teman-teman pertimbangkan. Yes, 32 pips. Cukup gede di NZD JPY 32 pips karena pergerakan per harinya hanya 70 pips. Jadi rata-rata ya seperti itu. Teman-teman bisa ngukur sendiri ya pakai ATR. Nah, teman-teman, kita punya valid setup yang sama, ada area sell teman-teman, plus ada unfill ordernya, dan ini valid. Sekali lagi problemnya semua JPY yang saya sebutin tadi teman-teman, harga sudah meninggalkan area cukup jauh, maka dari itu kita perlu pasang alarm. Sekali lagi, kalau teman-teman mau pasang alarm, klik kanan 5 pips atau 10 pips sebelum harga masuk ke area yang teman-teman inginkan untuk nge-sell. Klik kanan, kemudian klik add alert. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa kasih notes, cek apakah valid EMA-nya, ya gitu doang aja teman-teman. Nah, selesai. Teman-teman silakan monitoring nanti hari Senin. Kira-kira hari Senin harganya mau kemana? Kalaupun harga nggak kembali ke sana ya nggak apa-apa, kita hapus aja alertnya, remove, dan semuanya di remove aja, atau teman-teman masuk ke alert, remove dari sini lebih cepat. Oke teman-teman, itu dulu yang ingin saya share teman-teman. Saya nge-share ini sekali lagi bukan untuk sinyal. Sekali lagi saya mau sharing apa yang saya lakukan saat saya trading di market teman-teman. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi nanti. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa join di kelas saya yang gratis. Ada kelas yang namanya 3 hari belajar trading forex gratis. Di sana saya bahas mengenai fondasinya. Sampai teman-teman gimana sih cara membangun trading plan yang simple juga profitable di hari yang kedua. Risk reward dan money management juga saya bahas cukup komplit di sana. Dan di hari yang ketiga teman-teman akan belajar backtest dan forward test.
Nah, ini free, totally free buat teman-teman semua yang nonton di video ini di YouTube. Caranya teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau teman-teman silakan ya klik aja sih linknya di deskripsi, isikan nama dan email teman-teman dan selesai, teman-teman akan dapat akses kelasnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Ciao.